selamat pagi penonton yang hadir di sini. Ada ibu-ibu, ada teman-teman saya nih dari Syafana Islamic School BSD Tangerang. Oke, jadi saya juga mau kasih informasi sama pemirsa di rumah kalau hari ini kita masih di Syafana Islamic School BSD Tangerang, dan tadi kita dibuka oleh penampilan tradisional dance kapur sirih dari Syafana Islamic School Lower Secondary di sini. Boleh minta tepuk tangannya? Untung hostnya Bang Temi. Coba Kenapa? saya yang baca barusan. Kenapa? SMP School Lower. Susah Bang Temi. Tapi sebelum kita diskusi, nanti A juga akan memberikan tausiah seberapa cinta lu sama Indonesia. Bang, saya kalau boleh dibeli Bang di sini Bang, dada saya bisa keluar burung Garuda. Oh, oke. Ya, elah. Yakin? Yakin? Tadi teman-teman di sini membuka dengan tari kapur sirih. Jim. Berasal dari manakah tari kapur sirih? Bang Temi. Sekapur sirih. Iya. Friend. Tolong si friend. Lu bisa menjawab pertanyaan ini. Ada program baru menanti untuk Arif di Net TV. Taruhannya rezeki, oke? Sekapur sirih ada. Tari dari, ayo dong prompter di bawah dong. Sekapur sirih itu kan ada Oke. sekapur sirih Jambi. Dari Jambi. Jambi. Daerahnya gampang. Jambi. Itu jenis tarian apa sih kapur sirih? Wallahi ta'ala. Ada tari tradisional Bang Tem. Iya betul, semua juga kan tradisional dance tadi. Sekapur sirih, tari ahli merah Bang Tem. Tarian penyambutan. Maknanya tuh apa? Ini maknanya sebuah keterbukaan, ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan dalam menyambut tamu. Boleh minta tepuk tangannya dong buat teman-teman dari Syafana Islamic School BSD Tangerang. Keren. Emang saya lihat juga Islamic School di Tangerang ini Syafana ini keren. Keren. Tadi saya ke UKS Bu, beneran Bu, ini saya nggak bercanda. Bukan UKS, sekarang sebutannya tadi apa di bawah? Saya kira itu UKS Bu. Pas saya Student masuk Health Center. Student Health Center. Apa? Coba sebutan. Coba. Pelan-pelan ngomongnya. Ada student ke center tadi saya. Apa sih namanya? Student Health Center. Saya kira itu UKS deh. Kalau di sekolah saya UKS mah cuma kursi berbaring. Oke. Ini pas saya masuk saya pakai UGD. Ada tirai-tirainya 2. Saya buka ada yang lagi operasi usus buntu bukan. Ada dokter bedah kayak dalam situ ya. Tapi Mewah inilah banget. luar biasa dari Syafana Islamic School Keren, BSD. keren, Oke, keren. sebelum kita sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak ibu-ibu yang hadir, teman-teman yang hadir juga di sini untuk melihat cuplikan menarik berikut ini. Ini dia. Indonesia krisis moral. Siswa mencemari dengan bullying. Pembulian menjadi tren popularitas di kalangan siswa. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya kematian, tapi juga efek psikologis jangka panjang. Kesel nggak liatnya? Kesel nggak dengarnya? Dek, ada yang pernah dibully nggak Dek? Nggak ada ya? Syafana Islamic School adalah sekolah yang bebas bullying ya. Wih, mantap. Tangan buat Syafana Islamic School. Kesel Alif Bang. Sama, gue juga kesel. Nah, karena- Tapi kita coba berandai-andai ya. Apa namanya? Nauzubillah min zalik, tapi ya. Kalau seandainya terjadi sama kita atau anak-anak kita, Oh, Alif deh, Alif kan belum punya anak nih. Ah. Bang Tem coba, kalau itu terjadi sama anak Bang Tem amit-amit gitu Bang Tem. Apa yang akan Bang Tem? gua ratain sama tanah. Oh iya dong. Sekolahnya Ya, langsung bakti kita gusur. punya anak aja, masya Allah ikhtiarnya susah, ya kan? Ngegedein anak pakai cinta, Iya. ya kan? Ini Bang Tem. Alif kalau gitu penasaran sama ibu-ibu, Alif pengen nanya, Bu. Kalau anak ibu kena ini nasi kebuli, apa sih tadi dibully gitu Bu? Nasi kebuli mah enak. Salah. Anak ibu dibully Bu. Tanggapan ibu apa Bu? Saya pengen tanya Bu. Ada yang mau jawab Bu? Coba. Coba ibu dulu Bu. Anak ibu dibully coba Bu. Seandainya itu terjadi sama anak saya pribadi, ya na'udzubillah min zalik, cuman salah satu yang saya akan lakukan adalah menemui orang tuanya, mencari orang tuanya, menemui dan berusaha untuk membangun komunikasi dulu gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, karena versi dari anak saya menceritakan seperti yang dia rasakan telah dibully oleh anak dari orang tua, dan saya jadi minta pernyataan juga dari orang tua yang telah membuli anak saya. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi ibu cari dulu orang tuanya. Iya. Tepuk tangan buat ibu yang bijak. Ada lagi mungkin yang ingin menjawab di belakang, di sebelahnya. Ibu mau jawab. Wah, anak ibu dibully Bu. Jangan sampai Ini misalkan. Ibu apain Bu?
Kalau tanggapan saya akan Maaf Bu, sebelum Ibu jawab tadi yang sini nyeletuk. Katanya Ibu yang ini yang nyeletuk. Saya yakin tadi. Ibu jangan Bu, emang hadroh. saya akan mengajari anak saya sendiri untuk membalas. Dengan kata lain, membalasnya itu bukan untuk menjahati kembali si pelaku, bagus. tetapi untuk membela diri. Ya, apabila anak saya tidak bersalah, harus bisa membalas bulian tersebut. Minimal Ibu ajarin balasnya via WhatsApp Bu. Jadi nggak usah kekerasan. Ibu sabar dulu jangan. Maaf saya geser dulu. Ada lagi mau jawab Ibu. Anak Ibu amit-amit dibully. Semoga sih nggak terjadi ya pada anak saya, tapi pasti marah. Dan saya mungkin akan mencari pelakunya itu, saya akan temui dia dan saya akan tanyakan kenapa melakukan hal itu kepada anak saya gitu. Apa alasannya dan memang ada salah apa terhadap anak sayanya memang bertingkah seperti apa, akan saya cari tahu sendiri. Dan tentunya saya pasti akan menasehatinya juga gitu selain menegurnya. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat 3 ibu-ibu yang akan melindungi anak-anak kalau anak-anaknya dibully Bang Tem. Dan Bu, saya punya hadiah Bu, supaya Ibu nggak main gampar-gampar aja Bu. Ini saya punya hadiah Bu. Pelan-pelan Bu, bukannya Bu ya. Supaya anak Ibu nggak dibully nih, biar Ibu pada nggak kesel. Ini dalamnya samsak Bu. Kalau anak, nah, Oke, itu Bang Tem. tadi itu tanggapan dari ibu-ibu di sini ya. Tapi luar biasa, ibu-ibu di sini tuh tanggapannya bijak sini semua. Bijaksana. Iya. Bijaksana bukan bijak sini. Bijaksana ya? Mereka bijaksana bukan karena emang mereka bijaksana Bang Tem. Tapi kita lagi di sini. Karena masuk TV. Takut suaminya tahu segala apa. Oke, tapi gini, Pak, dengan tanggapan orang tua yang hadir di sini, baiknya harus bagaimana ya kita menanggapi isu ataupun peristiwa bullying yang terjadi ya lumayan banyak nih ya dalam waktu beberapa waktu kebelakang ini. Bahkan sampai ada yang meninggal. Iya, nauzubillah min dzalik ya. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk menghina orang lain. Dan Islam sangat tegas melarang bahkan mengharamkan seseorang untuk menghina, membuli, mengolok-olok, menjatuhkan harga diri orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu hakikatnya dilahirkan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya masing-masing. Betul apa betul? Maka hendaknya kita harus menjaga betul sikap untuk saling menghargai siapapun. Hargailah seseorang karena dia adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hormatilah seseorang karena setiap orang punya kehormatan dan harga dirinya. Maka jika pun terjadi terhadap anak kita, keluarga kita, satu kejadian yang disebut dengan pembulian tadi, yang bisa kita lakukan adalah kuatkan dulu anak kita, keluarga kita, bahwa yakinkan diri kita diciptakan oleh Allah dengan kelebihannya masing-masing. Jika di rumah, di keluarga dia sudah mendapatkan satu kekuatan, maka insya Allah seberat apapun ujian, cobaan, hinaan di luar akan mampu dia atasi. Kenapa? Karena di keluarga dia sudah mendapatkan kekuatannya. Maka ibu, bapak, teman-teman sekalian, kita yang harus pertama bangga dulu sama anak kita. Kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Karena banyak, mohon maaf, orang tua yang kadang-kadang gak bangga dengan anaknya. Justru pembulian pertama kadang-kadang datang dari orang tuanya sendiri. Ketika orang tuanya merasa, mohon maaf ya, kamu mah nak begini, kamu mah begitu, dibandingin sama orang lain, mohon maaf. Jadi orang tua, ojo dibandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Anak kita jangan dibandingkan sama orang. Ibu aja, kalau suami ibu ngebandingin sama perempuan lain, mau apa enggak? Pasti kita juga nggak mau. Sekarang bayangkan kalau anak kita dibandingkan oleh kita dengan anak orang lain. Maka jangan sampai. Yang kedua, kalau anak kita dibully, tanya dulu gimana kronologisnya, seperti apa kejadiannya. Setelah itu komunikasikan dengan siapa? Dengan orang tua si anak yang membuli kita. Insya Allah jika silaturahminya terjadi, komunikasinya terjadi, akan lebih terjaga. Karena yang namanya anak kan mungkin dunianya akan ketemu seperti itu. Maka nanti biasanya
yang menasehati anaknya adalah orang tuanya, itu akan jauh lebih kena. Baru nanti komunikasi dengan pihak sekolah, bagaimana agar sekolah juga menjaga anak-anak agar tidak terjadi pembulian. Jadi semua stakeholder itu saling bekerja sama, sehingga pada akhirnya sikap pembulian ini dijauhkan. Dan yang paling utama adalah ajarkan pendidikan kepada anak kita untuk tidak saling membuli. Karena bagaimanapun yang namanya pembulian adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat agama Islam kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga dari pembulian seperti itu, Mas Denny. Oke, jadi memang ketika terjadi nauzubillah min dzalik ya dalam inner circle kita lah. Iya. Jadi yang harus introspeksi itu kita dulu ya. Kita dulu. Lihat dulu nih apa masalahnya. Jangan langsung oh nggak bisa nih anakku sama dia nih. Iya. Gara-gara misalnya ada perselisihan lah tiba-tiba Betul. dampaknya pembulian kita langsung nyalahin Iya. anak orang lain. Apalagi main emosi anaknya diambil, yang ngebully diambil, diadu, dikata banteng kali bos. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Jadi kalau kita ibaratkan begini, kita itu tidak bisa merubah arus ombak yang datang dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah ajarkan tubuh kita berenang, yang ketika ombak itu datang kita bisa mengarungi sederas apapun ombak itu. Kita kadang nggak bisa merubah sikap orang lain yang datang ke kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Tenangkan diri kita, tenangkan perasaan kita, pastikan mana yang bisa kita lakukan dulu. Oke. Terutama yang ada di circle kita dulu. Baru nanti jika ini sudah kuat, sederas apapun ombak itu akan datang ke kita, kita akan bisa melewatinya. Betul? Betul. Ini kadang-kadang mohon maaf, anak-anak udah mah di luar, dia mendapatkan dalam tanda kutip mungkin sesuatu dari temannya. Ya. Di rumah dia tidak mendapatkan pembelaan, ujungnya bentengnya rapuh dua-duanya gitu. Keluar dia nggak ketemu titiknya, ke dalam dia nggak ketemu titiknya. Ujungnya mohon maaf, banyak anak yang frustasi, banyak yang stres. Kalau zaman sekarang tuh namanya apa, Liv? Insecure. Ya. Atau enggak bahasa lainnya overthinking. Overthinking. Ayo siapa yang suka nulis status perbanyak bersyukur kurangin insecure ayo. Siapa itu? Iya, jadi dia Ada ada nggak? Aman friend, kamu keren friend. Keren. Ini. Kalau anak kita di luar tidak mendapatkan sandaran terbaik, minimal di rumah sandarannya adalah orang tuanya. Kalau mereka di luar tidak punya telinga untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dia, maka di rumah orang tuanya harus menjadi telinga pertama yang mendengarkan keluh kesah dirinya. Saya diajarkan oleh almarhumah ibu saya untuk selalu yakin dengan hidup. Maka seorang ibu doanya harus baik tuh. Kalimatnya harus baik tuh. Kenapa? Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Maka ibu harus bangga dengan anak ibu. Anak pinter, anak mama ini pinter banget, hebat banget. Apresiasi. Insya Allah itu akan lebih menenangkan. Jadi seberat apapun dia dibully di luar, kalau inner circle-nya dia udah kuat, di dalamnya udah kuat, insya Allah dia akan lebih kuat juga, Mas Temi. Amin. Insya Allah. Jadi kita bikin suatu lingkungan yang positif dalam Iya. Ojo keluarga. banding ke, jangan anaknya dibully nyampe rumah cerita ke emaknya malah bilang, kamu masih mending. Emak zaman dulu dibulinya sama VOC. Buset. Oke, seru ya tema kita tentang bully di pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kepo deh. Bertanya silakan angkat tangannya. Siapa? Angkat tangannya. Ibu yang tadi mau anak orang. Saya masih ingat ibu, sumpah. Ibu mau nanya apa, Bu? Boleh nggak? Gitu jangan. Saya udah ini anak 3 gitu jangan, Bu. Apa, Bu? Kepo Kepo deh. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri. Saya mau izin bertanya, semisal anak saya dibully, Ya. terus kita sudah mencoba mencari solusi ya, baik di lingkungan keluarga ataupun sekolah, tapi tidak menemui solusi tersebut. Apakah sebagai parent harus keluar dari lingkungan tersebut atau seperti apa? Mohon solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyari solusi, sudah coba komunikasi, tapi nggak ketemu jalan keluar. Apakah harus pindah circle gitu? Oke. Katanya. Oke. Kita coba urutkan ya.
tahapan-tahapan sikap terbaik ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Yang pertama adalah konfirmasi. Kepada siapa? Diri kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Tanya, nah gimana kejadiannya? Seperti apa kejadiannya? Tanya. Yang kedua, setelah dikonfirmasi, kuatkan anak kita dengan keadaan ketika mereka dibully atau dihina sama temennya. Yang ketiga, temui orang tua dari si anak yang dibully oleh kita. Temui stakeholders termasuk sekolah yang menjadi circle dia di mana dia mendapatkan bulian seperti itu. Yang keempat, jika sudah dilakukan tapi tidak menemukan titik temunya, maka yang keempat pilihan terakhir, pindahkan anak kita dari tempat circle yang tidak membuat dia mendapatkan kebaikan di dalamnya. Kita belajar dari kisah Nabi SAW ketika beliau mendapatkan perintah syariat di kota Mekah. Itu kan keadaannya tidak mendukung kan. Orang kafir Quraisy selalu menghina Nabi. Orang kafir Quraisy selalu menyudutkan, bahkan menjatuhkan Nabi SAW. Maka pilihannya apa? Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat ya, Nabi itu bukan gak betah di Mekah. Nabi itu betah di Mekah karena itu tempat kelahirannya Nabi SAW. Tapi Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya di kota Mekah, sehingga membuat dakwahnya itu terbatas dan terganggu dengan keadaannya. Sehingga untuk sementara Nabi ingin pindah ke tempat yang lain karena melihat Mekah tidak kondusif untuk melanjutkan dakwah. Kalau keadaannya sudah nggak menentu, udah nggak bisa dirubah, maka pindahkan circle anak kita pada tempat yang lain. Kadang kita itu untuk mendapatkan satu kebaikan, untuk harus meninggalkan sesuatu yang nggak baik. Bukan karena membencinya, bukan karena kita malas gitu ya, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa tempat itu nggak baik untuk mendapatkan kebaikan dalam diri kita. Jadi kadang ibu, kita harus meninggalkan sesuatu bukan karena kita membencinya, tapi karena kita mencintai diri kita agar tak tersakiti oleh keadaan hidup kita. Sama, ibu suka nanya begini, aku tuh di grup. Kan di grup tuh kadang-kadang ada yang gitu kan, ya kan? Di grup WhatsApp kadang-kadang ada yang tanda kutip tuh toksik gitu ya. Nyakitin kita, postingannya tuh bikin kita jadi gemes gitu kan. Kalau ada yang nanya, boleh nggak aku leave grup untuk mengobati hati dan menjernihkan hati? Boleh. Kalau di grup itu ngotorin hati, leave aja. Kalau di tempat itu ternyata di komplek perumahan nggak mendukung kebaikan untuk kita, ya leave aja. Bukan untuk membencinya, tapi untuk mencintai diri kita agar bisa mendapatkan kebaikan di balik kejadian yang kita terima. Masya Allah. Jadi memang peran stakeholder itu dalam mengatasi pembulian ini penting. Penting. Stakeholder itu apa? Holder megang stick. Oke. Sambil nunggu Ali mencari apa arti dari stakeholder, jangan kemana-mana sampai menjemput berkah. Bismillah. Cerewet gitu di kontaknya, endut. Ibu mesti belajar sama yang muda-muda. Ibu mesti ngerti namanya apa, adik-adik. Love language, ya. Love language ada word of affirmation, ada act of service. Nah mungkin suami ibu love language-nya ini ngeledek. Emang